Halo, selamat datang di Happy Walk Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan bahas informasi yang keempat mengenai employee engagement. Hasil perhitungan employee engagement survey, kita akan mendapatkan 3 kriteria, yaitu yang pertama adalah employee yang kategorinya engage. Nah, apabila employee yang kategorinya ter-engage, mereka adalah employee yang memberikan kontribusi maksimal kepada perusahaannya, yang berperan penting terhadap produktivitas peningkatan perusahaan, yang berperan penting terhadap solusi-solusi masalah perusahaan. Nah, yang kedua adalah employee atau karyawan yang kondisinya tidak engage. Karyawan ini dengan terkondisi yang tidak engage, mereka hanya bekerja berdasarkan tugas, namun dia tidak berkontribusi terhadap hasil dari tugas-tugasnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Lalu yang ketiga adalah karyawan atau employee yang sama sekali tidak engage atau disactively engage. Nah, karyawan ini adalah karyawan yang benar-benar sangat berbahaya karena pada kegiatannya mereka adalah orang-orang yang tidak mendukung sama sekali program perusahaan. Bahkan mereka menebar benih negatif terhadap kemajuan perusahaan dan sangat menghambat. Inilah yang harus diteropong oleh sebuah perusahaan terhadap kondisi-kondisi kriteria karyawan. Harus ditangani untuk karyawan yang disactively engage ini. Selanjutnya, bagaimana sih agar perusahaan tersebut bisa menciptakan employee engagement itu menjadi naik, menjadi tinggi? Yang harus kita perhatikan adalah capacity dari perusahaan tersebut, ya, capacity engage-nya. Apakah karyawan tersebut diberikan kebebasan untuk berinovasi, untuk berkreasi, dan kondusif bekerjanya, sehingga mereka pun nyaman dalam bekerja dan memiliki balancing life sehari-hari untuk menentukan kegiatan di kantornya dan di rumahnya. Itulah capacity engage. Yang kedua adalah freedom of engage. Bagaimana karyawan tersebut diberikan kebebasannya memberikan inovasi, memberikan ide-ide, pikiran-pikiran yang kreatif kepada perusahaannya. Nah, itulah yang membuat salah satu faktor bagaimana karyawan tersebut engage. Lalu adalah motivasi engage. Bagaimana perusahaan memberikan respect dan penghargaan kepada karyawan tersebut. Kalau karyawan merasa diberikan respect oleh perusahaannya, dia akan memberikan juga timbal balik yang sangat maksimal kepada perusahaannya. Itulah kenapa perlunya sebuah perusahaan melakukan motivasi engage program kepada karyawannya. Lalu, yang keempat adalah fokus strategi engage. Nah, fokus strategi engage ini adalah bagaimana kita memberikan jaminan keamanan, kita memberikan pengawasan yang adil kepada seluruh karyawan di perusahaan kita. Lalu, apabila itu semua dapat kita ciptakan di sebuah perusahaan, otomatis engage karyawan akan muncul dengan sendirinya. Baik, sekian pembahasan dari saya mengenai employee engagement. Mudah-mudahan perusahaan-perusahaan Anda adalah perusahaan yang menerapkan employee engagement yang baik untuk karyawannya, sehingga bersama-sama bisa meningkatkan produktivitas kerjanya. Happy working!